Oke, ketemu lagi dengan channel Crypto News Indonesia. Seperti biasa teman-teman, di siang hari ini kita akan mengulas lagi tentang pergerakan yang ada di cryptocurrency, khususnya dari Bitcoin. Dan pada kesempatan yang kali ini, yang akan kita sampaikan adalah seperti biasa teman-teman terkait adanya beberapa news update yang ada di cryptocurrency. Dan news update ini diantaranya memang ada beberapa yang ini tergolong masih bad news, namun beberapa yang lainnya news update yang lain ini masih tergolong good news. Sehingga dengan demikian, dengan adanya news tersebut, apakah bisa membuat market crypto sekarang ini bisa sedikit mengalami kenaikan ataukah nantinya bisa akan terus mengalami penurunan. Ini semua akan kita bahas di video ini. Jadi pastikan teman-teman menonton video ini hingga akhir agar nantinya tidak bisa mengetahui kira-kira di area mana posisi buy dan di area mana posisi sell dari setiap Bitcoin. Dan perlu saya sampaikan juga teman-teman bahwasanya di bagian akhir video nanti juga akan saya jelaskan terkait beberapa analisa teknikal dari setiap Bitcoin, yakni Bitcoin Doge, Shiba, P dan juga PP. Oke, sebelum memulai lebih lanjut tentang perkembangan dari di cryptocurrency, sekali lagi saya sampaikan, ini saya tekankan juga buat teman-teman yang ingin membeli cryptocurrency khususnya dari Bitcoin, jangan pernah mengusung konsep tambah muatan. Sekali lagi jangan mengusung konsep tambah muatan. Jadi kalau memang mau membeli nantinya ketika sudah waktunya dibeli langsung di-buy, kemudian kalau waktunya dijual langsung di-sell saja teman. Dengan demikian teman-teman bisa mendapatkan profit dari cryptocurrency. Karena tujuan kita di cryptocurrency ini bukan untuk sekedar hanya kayak menabung gitu teman, tapi kita mendapatkan keuntungan. Jadi mendapatkan keuntungan baik itu keuntungannya dalam jangka waktu 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Karena kita masuk di cryptocurrency yang ini tujuannya tentunya tidak lain adalah untuk bisa mengembangkan uang yang kita miliki. Tapi kalau teman-teman itu masuknya di cryptocurrency dengan konsep tambah muatan, bukan mengembangkan dana teman-teman, tapi menurunkan aset. Apalagi kalau nantinya harga dari cryptocurrency itu mengalami penurunan, tentu ini bukan lagi mengembangkan uang teman-teman, tapi teman-teman yang ada di uang teman-teman yang ada di cryptocurrency akan semakin mengalami penurunan dari sisi nilai asetnya. Oke, itu beberapa introduction-nya. Sekarang kita langsung mulai saja dari perkembangan dari Bitcoin market cap. Seperti bisa saat ini teman-teman terlihat sekali Bitcoin masih mengalami penurunan di sekitar 4,8% dan juga Ethereum yang juga terlihat mulai mengalami penurunan di sekitar 6,52%. Jadi kalau kita lihat teman-teman dari sisi pergerakannya, kalau memang masih mengalami penurunan dari sisi candlestick-nya, ini terlihat sekali bahwasanya untuk Bitcoin dan juga Ethereum ini saya melihatnya memang masih ada potensi dari yang sebelumnya teman-teman, ini masih tergolong mengalami kenaikan ya di beberapa jam sebelumnya. Kita langsung saja lihat di sini. Ya, sebelum tadinya kita mengulas dari sisi dari sisi candlestick-nya, dari sisi teknik analisisnya. Ini saya lihat teman ya, dari beberapa jam yang sebelumnya terlihat sekali bahwasanya Bitcoin ini mengalami penurunan sekitar 82 dan saat ini sudah mencapai di sekitar 84. Jadi kalau dalam perdagangannya selama beberapa jam yang sebelumnya kita sedikitnya untuk meme coin yang satu ini mengalami kenaikan hingga $2.000 atau bisa dikatakan ya sekitar 2,5% atau tingkat kenaikan dari Bitcoin tersebut. Kemudian untuk Ethereum juga sama di sini, jadi meskipun mengalami penurunan juga dari sisi beberapa pergerakan candlestick yang sebelumnya dalam beberapa jam sebelumnya ini masih tergolong mengalami kenaikan juga. Kemudian untuk kategori meme coin yang akan kita bahas di sini juga ada Doge yang mengalami penurunan sekitar 4,24%. Kemudian juga ada Shiba Inu yang mengalami kenaikan di sekitar 0,4%, kenaikan di 0,4%. Kemudian yang terakhir di sini ada PP Coin yang mengalami kenaikan hingga 1,05%. Jadi kalau kita lihat teman-teman dari sisi persentasenya memang dalam 24 jam terakhir beberapa meme coin ini mengalami penurunan atau persentasenya menurun. Namun kalau kita lihat dalam sisi pergerakannya dalam beberapa jam yang sebelumnya untuk kategori meme coin ini masih bisa dikatakan sedikit mengalami kenaikan teman-teman. Dan apakah ini tingkat kenaikan ini akan terus berlanjut ataukah hanya akan terhenti di area-area tertentu saja, ini semua akan kita bahas di bagian teknik analisisnya. Namun sebelum menuju ke bagian teknik analisis, kita bisa melihat dulu di perkembangan dari coin market cap terlebih dahulu teman-teman untuk mengetahui kira-kira news update apa yang ada yang sekarang ini dan kira seberapa berpengaruhnya pergerakan dari setiap news update tersebut di cryptocurrency. Kita langsung saja mulai beritanya teman-teman, ini saya langsung ketikkan saja di sini ya, nanti dari watchshare.guru seperti biasa. Kita bisa melihat beberapa news update yang ada di platform ini. Di sini teman-teman kalau kita lihat ya dari sisi beritanya yang paling penting juga yang perlu kita ketahui bersama,
Di sini FBI ini ya salah satu kayak badan lembaga yang memang mengurusi bagian cyber, teman-teman ya. Di sini terlihat sudah melakukan konfirmasi bahwasanya Korea Utara akan bertanggung jawab terhadap proses peretasan kripto Bibit yang nilainya mencapai 1,5 miliar dolar. Jadi yang sebelumnya Bibit ini sudah diretas ya oleh beberapa orang dan diketahui ternyata itu berasal dari Korea Utara. Sehingga di sini disebutkan teman-teman bahwasanya pemerintah dari Korea Utara ini bertanggung jawab penuh terhadap proses peretasan dari cryptocurrency tersebut. Sehingga kalau kita lihat teman-teman dalam proses yang sekarang ini bentuknya ada proses setidaknya uang yang 1,5 miliar yang sudah didetas tersebut ada proses akan dikembalikan, teman-teman. Jadi akan ada proses pengembalian. Namun di sini masih belum dikonfirmasi apakah benar-benar akan dikembalikan secara utuh ataukah hanya sebagian saja. Sehingga kalau saya melihat teman-teman dengan kondisi market yang seperti yang sekarang, apalagi di sini Korea Utara belum melakukan proses konfirmasi secara mendetail, artinya belum benar-benar memberikan uang sejumlah yang sudah diretas tersebut, tapi ini hanya bentuk sinyal bahwasanya mereka akan bertanggung jawab terhadap proses peretasan tersebut. Ini bisa dikatakan adanya bisa setengah good news dan bisa juga setengah bad news, teman-teman, karena bentuknya masih belum real. Sehingga kalau kita melihatnya untuk konsep yang dilakukan oleh Korea Utara ini masih tergolong ya masih abu-abu gitu. Tapi setidaknya bisa dikatakan untuk dari sisi persentasenya, kalau di persentase ini bisa dikatakan 7% itu good news, 30%-nya masih bad news, kurang lebih demikian. Jadi lebih condong kepada good news-nya untuk berita yang sekarang ini. Kemudian juga ada berita penting lainnya di sini, teman-teman, yang cukup bagus juga untuk kita ketahui bersama. Ini ya, ini terkait adanya bad news dari cryptocurrency. Ini baru diposting di sekitar 7 jam yang lalu, teman-teman. Seperti yang sudah 8 jam yang lalu ya. 8 jam lalu di sini terlihat sudah ada sejumlah 255 juta dolar ini sudah dilikuidasi dan ini terjadi di 1 jam terakhir. Jadi artinya di 9 jam yang lalu ada proses likuidasi yang ada di cryptocurrency senilai 255 juta US dollar. Bentuk proses likuidasi di sini tidak dijelaskan, teman-teman, apakah ini ada di platform Bibit ataupun ada di platform yang lainnya. Yang pasti ada proses likuidasi. Dengan adanya likuidasi tersebut tentunya ini menjadi sebuah bad news, teman-teman, dari cryptocurrency. Dan apalagi di sini kalau kita lihat dari jumlah tayangannya ini sudah sangat viral sekali di 949.000 tayangan. Jadi ini perlu menjadi sebuah warning buat kita untuk berhati-hati ketika masuk di cryptocurrency karena sudah ada proses likuidasi. Belum yang mengetahui likuidasi ini dilakukan proses tradingnya secara future, teman-teman, dan ini salah satu proses permainan dari para bandar di mana pada saat itu market diprediksi akan mengalami kenaikan dan ternyata mengalami penurunan, sehingga beberapa orang atau beberapa pihak yang melakukan proses trading secara future langsung terjadi likuidasi, kurang lebih demikian, teman. Kemudian informasi penting lainnya di sini juga ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ini, teman-teman ya. Total supply Bitcoin ETF dari sisi volumenya ini terus mengalami peningkatan, teman-teman, dan saat ini mencapai di 5,3 billion dolar. Ini jumlahnya sangat-sangat besar sekali ya, 5,3 billion dolar. Jadi artinya dengan adanya supply dana yang sangat masuk yang seperti yang sekarang, artinya volume spotnya yang sudah semakin bertambah, otomatis membuat beberapa orang atau beberapa pihak yang ada di cryptocurrency sedikit lebih gembira. Hanya dengan adanya bertambahnya suatu volume di Bitcoin ETF, ini menunjukkan bahwasanya beberapa investor ini sudah mulai percaya, teman, terhadap Bitcoin ETF untuk jangka waktu berapa hari ke depan atau untuk masa yang akan datang, sehingga mereka melakukan proses tambah aset di Bitcoin. Dengan cara yang seperti ini saja bisa bisa dikatakan sebagai sebuah good news, teman-teman. Karena dari sisi volume spotnya dari Bitcoin terus mengalami kenaikan, bahkan titiknya mencapai di 5,3 billion dolar, dan ini hanya terjadi di hari ini saja. Jadi beberapa yang sebelumnya belum dihitung, teman-teman. Kemudian juga ada beberapa informasi penting lainnya di sini. Sebentar saya lihat terlebih dahulu. Yang paling penting ini, teman-teman, juga ini terkait adanya Donald Trump. Disebutkan bahwasanya Presiden Donald Trump akan menutup lebih dari 120 kantor pajak IRS di seluruh negeri. Ini bisa dikatakan juga dari sebuah upaya dari Elon Musk yang di sini juga bergerak bersama Doge yang melakukan proses audit di IRS. Dan ini ternyata berimpact jauh dan bisa dikatakan ini juga good news karena pergerakan ataupun upaya yang dilakukan oleh Elon Musk dan juga Dogecoin berbuah manis, kurang lebih demikian, teman-teman. Jadi itu beberapa bad news dan juga good news dari cryptocurrency yang ada sekarang ini. Kira-kira dengan kondisi market yang seperti sekarang,
apakah Bitcoin ataupun beberapa Bitcoin sedang dalam tren mengalami kenaikan ataukah justru akan mengalami penurunan. Yuk kita langsung saja bahas di bagian teknikal. Oke, ini kita sudah berada di bagian teknikal analisis dari Shiba Inu. Seperti yang sudah teman-teman lihat saat ini di GTO, untuk Shiba Inu terlihat mengalami kenaikan di sekitar 0,4% atau berada di harga Rp0,23 atau IDR-nya. Dan kalau saya lihat teman-teman dalam time frame daily-nya, seperti yang sudah terlihat sekarang ini ya, terlihat bahwasanya untuk Shiba Inu dalam time frame daily-nya masih ada potensi teman-teman untuk mengalami penurunan, sehingga tetap perlu berhati-hati untuk yang ingin berinvestasi, khususnya yang investasinya untuk 2 bulan ke atas ini perlu diwaspadai, karena posisi market saat ini masih belum cukup waktu untuk melakukan proses pembelian karena masih akan ada potensi mengalami penurunan dalam time frame daily-nya seperti yang sudah terlihat sekarang. Dan untuk dalam time frame yang menengah atau bisa dikatakan untuk jangka waktu 1 bulan, kalau kita lihat teman-teman dalam time frame 4 jamnya, untuk saat ini untuk Shiba Inu bisa dikatakan sedikit teman-teman akan mengalami kenaikan, namun untuk waktunya mungkin nggak nyampe dari 1 bulan ya dari sisi pergerakannya, dan ini juga relevan sekali dengan adanya time frame yang ada di dalam time frame 1 jam ini. Saya alihkan dulu dalam time frame 1 jam biar lebih mudah. Jadi dalam time frame 1 jamnya, kalau saya lihat teman-teman dengan bentuk candlestick yang seperti ini juga masih sama dengan prediksi yang saya sebelumnya yang saya sampaikan bahwasanya akan ada proses kenaikan terlebih dahulu untuk Shiba Inu. Jadi ini bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang ingin berinvestasi di meme coin untuk jangka pendek. Jadi ini bisa sekali lagi digunakan istilahnya, teman-teman bisa langsung melakukan proses investasi di saat ini. Namun sekali lagi saya sampaikan, ini dibuat hanya sebagai bentuk edukasi dan bukan ajakan membeli ataupun menjual dari meme coin, sehingga setiap kerugian bukan tanggung jawab dari kami. Jadi secara keseluruhan teman-teman, kalau saya melihat dalam time frame daily-nya, Lusba ini saat ini masih dalam proses akan mengalami kenaikan, sehingga ini bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang investasi di meme coin. Dan nantinya tingkat kenaikannya mungkin kalau saya lihat teman-teman nggak akan terlalu tinggi-tinggi banget lah. Jadi namun kalau untuk mendapatkan tingkat keuntungan sekitar 2-3% masih tergolong cukup tepat teman-teman untuk mendapatkan investasinya. Dan yang pasti ini telah sekali lagi saya sampaikan karena memang dalam time frame daily-nya masih tergolong akan terus mengalami penurunan, teman-teman bisa terus mengawasi dari sisi candlestick-nya buat ingin berinvestasi, karena setelah proses kenaikan tersebut akan ada upaya dari meme coin termasuk Shiba Inu akan ada proses mengalami penurunan, sehingga ini perlu sebagai sebuah warning juga buat kita semuanya agar lebih berhati. Namun sejauh ini teman-teman dalam beberapa jam yang akan datang, bisa bisa besok pagi ataupun dalam waktu beberapa jam yang akan datang, pastinya Shiba Inu akan terus mengalami kenaikan, dan ini bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang ingin take profit di cryptocurrency. Itu ya saja teman-teman untuk beberapa untuk Shiba Inu dari sisi teknikal analisisnya. Kita langsung saja ke meme coin. Kita sudah berada di di Dogecoin. Seperti yang sudah teman-teman lihat, kali ini saya menggunakan time frame daily-nya. Dalam time frame daily-nya juga terlihat sekali teman-teman bahwasanya meme coin Doge saat ini bisa dikatakan dalam upaya proses akan mengalami penurunan yang time frame daily-nya, sehingga tetap perlu waspada. Dan kalau saya lihat dari sisi candlestick-nya dari Dogecoin kali ini cukup berbeda teman-teman dengan meme coin yang lain, nanti akan kita jelaskan di bagian di bagian time frame 4 jamnya. Dan saat ini kalau saya lihat dari sisi penurunannya, dari sisi pergerakannya untuk Dogecoin kali ini mengalami penurunan di sekitar 4% atau berada di harga 3.300 US dollar. Jadi masih tergolong mengalami penurunan dari yang sebelum-sebelumnya teman-teman. Dan kalau saya lihat dari sisi analisa teknikalnya untuk Dogecoin kali ini dalam time frame daily-nya masih akan ada proses penurunan yang lebih dalam lagi teman-teman. Istilahnya masih di bawah 0,19 dolar. Namun sejauh ini kalau saya lihat dalam time frame 4 jamnya akan ada upaya, sekali lagi akan ada upaya untuk Dogecoin sedikitnya akan mengalami kenaikan dalam time frame 4 jamnya, sehingga ini bisa dimanfaatkan juga. Namun sekali lagi ini tetap dalam bentuk warning, jadi tetap belum bentuk hati-hati buat yang ingin berinvestasi, karena potensinya secara garis besar untuk Dogecoin masih berpotensi mengalami penurunan. Kemudian kalau saya lihat dalam time frame 1 jam, dalam time frame 1 jam juga terlihat teman-teman proses penurunan dari Dogecoin kali ini berbeda dengan Shiba Inu teman-teman. Ini ya turun banget gitu teman. Jadi kalau ketika proses turun banget yang seperti ini, tentunya ini menjadi sebuah warning agar tetap berhati-hati, dan kalaupun mengalami kenaikan untuk Dogecoin kali ini setidaknya tidak akan terlalu tinggi banget teman-teman. Ya mungkin kalau kita lihat dari sisi tingkat kenaikannya juga sama ya, di sekitar 2-3% saja dari sisi tingkat kenaikannya. Dan setelah itu tinggal kita lihat saja untuk Dogecoin apakah masih akan terus mengalami kenaikan ataukah justru akan mengalami penurunan. Dan kalau saya lihat teman-teman dari sisi
tingkat kenaikannya untuk Dogecoin ini dari sisi sampai 2-3% ini, ada kemungkinan ketika mencapai di area ini, nantinya Dogecoin akan terus mengalami penurunan, sehingga ini tetap perlu berhati-hati buat ingin berinvestasi dan pastikan selalu menggunakan uang dingin. Itu saja teman untuk analisa teknikal dari Dogecoin. Terakhir kita langsung saja di dalam time frame 4 jam ya di PP Coin seperti yang sudah terlihat agar lebih menyingkat waktu, dan di sini GTO untuk PP Coin masih mengalami penurunan di sekitar 1% atau berada di harga 0,3137 rupiah itu IDR-nya. Dan kalau saya lihat teman-teman dalam time frame 4 jamnya untuk PP Coin saat ini memang akan ada proses kenaikan sedikit, dan ini bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang ingin berinvestasi di meme coin. Namun sekali lagi proses tingkat kenaikan ini masih dalam status dipantau, sehingga teman-teman yang ingin mengambil resiko tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari PP Coin ini bisa dimanfaatkan, namun selalu dipantau ya, karena secara garis besar untuk PP Coin kali ini ketika sudah mencapai di area tertentu, hanya meme coin ini akan kembali mengalami penurunan, dan penurunannya di sini juga kalau saya lihat juga akan lumayan teman-teman. Tapi ini sekedar prediksi saja, semoga saja nanti ada good news dari cryptocurrency sehingga membuat beberapa meme coin ini akan terus mengalami penurunan. Ini salah kalau saya lihat teman-teman dari sisi teknikalnya juga masih akan ada proses kenaikan dalam time frame 4 jamnya. Kemudian kalau saya lihat lagi dalam time frame 1 jam ini juga terlihat dalam time frame 1 jam akan ada upaya dari PP Coin setidaknya akan mengalami kenaikan, dan ini bisa dimanfaatkan buat kita yang ingin investasi, dan tingkat kenaikannya juga hampir sama teman-teman dengan meme coin yang lain di sekitar 2-3%. Dan dengan adanya ketika sudah mencapai di area tersebut, nantinya teman-teman tinggal di close saja atau bisa nanti tutup posisi agar nantinya dana yang teman-teman miliki bisa lebih aman, karena saya melihat teman-teman dari sisi pergerakannya untuk Bitcoin kali ini ketika sudah mencapai di area tertentunya dari sisi tingkat kenaikan dari meme coin tersebut ada upaya untuk terus mengalami penurunan, dan ini tentu menjadi sebuah kewaspadaan buat kita agar lebih tenang, agar dana yang kita manfaatkan juga terus menghasilkan profit dan bukan hanya sekedar tambah aset saja atau tambah muatan. Dan kalau kemudian saya sampaikan juga di sini teman, untuk PP Coin kali ini tidak, sekali lagi jangan terlalu terpaku kepada satu meme coin mestinya kayak PP Coin, karena seperti meme coin SHIBA dan juga PP ataupun Doge, beberapa meme coin yang lain ini masih ada potensi untuk terus mengalami kenaikan, dan ini nantinya teman-teman tinggal pilih saja untuk beberapa meme coin tersebut. Namun di sini saya hanya membahas memang 3 meme coin, dan untuk meme coin yang selanjutnya akan kita bahas juga mungkin di bagian yang malam, nanti akan kita bahas beberapa meme coin yang lain teman-teman. Namun sejauh ini kalau saya memang akan ada upaya proses kenaikan dari Bitcoin ini bisa dimanfaatkan dalam beberapa jam yang akan datang untuk mendapatkan ke profit sebesar 2-3% saja untuk beberapa hari yang akan datang. Itu saja teman-teman yang perlu saya sampaikan di siang hari ini. Terima kasih buat yang sudah menonton video ke akhir. Sekali lagi saya sampaikan, jangan pernah mengusung konsep tambah muatan, karena ini bukan bisa menambah atau bisa mendapatkan profit dari cryptocurrency, tapi justru akan mengurangi dana yang teman-teman miliki. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.